Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Ningrum dengan NIM 25108020 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks beserta perilaku ekonominya. Nah, di video ini kita akan mempelajari konsep matriks secara menyeluruh. 1. Pengertian matriks dan vektor. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom dan ditempatkan di dalam tanda kurung siku atau kurung biasa. Setiap bilangan di matriks disebut elemen atau entry matriks. Ukuran sebuah matriks dinyatakan dengan notasi M kali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Koneksi ekonomi. Dalam dunia perbankan syariah, matriks digunakan untuk menyajikan data secara terstruktur. Misalnya, sebuah matriks 3x4 bisa mewakili data 3 nasabah dengan 4 jenis pembiayaan: murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijaroh. Setiap sel matriks memuat nilai transaksi masing-masing nasabah untuk setiap produk. Nah, selanjutnya ada vektor. Vektor adalah matriks khusus yang hanya memiliki satu baris atau satu kolom. Vektor baris, matriks dengan satu baris dan beberapa kolom. Vektor kolom, matriks dengan beberapa baris dan satu kolom. Dalam ekonomi, vektor kolom sering digunakan untuk menyatakan daftar harga barang, daftar jumlah produksi, atau daftar pendapatan per periode. Sementara vektor baris digunakan untuk menyatakan bobot atau proporsi alokasi. Kita masuk ke operasi matriks, dimulai dari penjumlahan dan pengurangan. Syarat umum, dua matriks hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika keduanya memiliki ukuran yang sama, atau jumlah baris dan kolomnya harus identik. Cara sederhananya, jumlahkan atau kurangkan setiap elemen yang berposisi sama atau elemen baris ke I, kolom ke J pada matriks pertama dengan elemen baris ke I, kolom ke J pada matriks kedua. Contoh ekonominya, misalkan sebuah bank syariah memiliki dua cabang, cabang A dan cabang B. Masing-masing cabang memiliki data jumlah nasabah untuk 3 produk, murabahah, mudharabah, dan ijaroh, dalam 2 periode berbeda. Dengan menjumlahkan 2 matriks data tersebut, kita langsung mendapatkan total nasabah gabungan kedua cabang untuk setiap produk dan setiap periode, hanya dalam satu operasi matriks. Begitu pula pengurangan matriks bisa digunakan untuk menghitung selisih kinerja antara 2 periode, 2 cabang, atau 2 produk sekaligus. Ini jauh lebih efisien dibandingkan menghitung satu persatu secara manual. Nah, selanjutnya ada operasi yang paling powerful dalam matriks, yaitu perkalian. Syarat perkalian matriks. Matriks A berukuran M kali N hanya bisa dikalikan dengan matriks B jika jumlah kolom A sama dengan jumlah kolom baris B. Hasilnya adalah matriks baru berukuran M kali P, di mana P adalah jumlah kolom B. Sistem perkaliannya menggunakan lajur baris dan kolom. Setiap elemen hasil diperoleh dari penjumlahan perkalian elemen baris pertama dengan kolom kedua. 3 kombinasi penting. Pertama, matriks kali matriks menghasilkan matriks. Digunakan untuk menghitung sistem persamaan simultan atau transformasi data ekonomi. Kedua, matriks kali vektor kolom menghasilkan vektor kolom. Ini sangat berguna dalam menghitung nilai total dari beberapa komponen sekaligus. Misalnya, menghitung total pendapatan bank dari berbagai produk pembiayaan. Ketiga, vektor baris dan matriks menghasilkan vektor baris. Digunakan misalnya untuk menghitung nilai portofolio. Ketika bobot alokasi aset dikalikan dengan matriks return masing-masing instrumen investasi. Dalam studi kasus ekonomi, bayangkan sebuah bank syariah memiliki 3 produk pembiayaan dengan margin keuntungan masing-masing. Jika kita nyatakan jumlah nasabah per produk sebagai vektor kolom dan margin keuntungan per nasabah sebagai matriks, maka perkalian keduanya langsung menghasilkan total pendapatan bank dari seluruh produk dalam satu langkah.
Inilah mengapa perkalian matriks menjadi dasar dari sistem informasi keuangan modern, termasuk core banking system yang digunakan bank-bank syariah saat ini. Selanjutnya ada transport matriks, adalah operasi yang membalik posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jika matriks A berukuran M kali N, maka transposnya dinotasikan sebagai A pangkat T atau A aksen berukuran N kali M. Elemen pada garis ke I dan kolom ke C menjadi elemen pada garis ke C dan kolom ke I. Dalam analisis data keuangan, data seringkali perlu diubah orientasinya sesuai kebutuhan analisis. Misalnya, data yang awalnya disusun sebagai produk per nasabah mungkin perlu diubah menjadi nasabah per produk untuk jenis analisis yang berbeda. Transpose memungkinkan perubahan orientasi ini dengan cepat tanpa mengubah nilai data. Dalam statistik ekonomi, transpose juga digunakan dalam perhitungan matriks covariance yang menjadi dasar analisis resiko portofolio, sebuah konsep kritis dalam manajemen aset perbankan syariah. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan adalah nilai skalar atau angka tunggal yang dihitung dari sebuah matriks persegi. Determinan hanya bisa dihitung dari matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, seperti matriks 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Ada dua metode utama untuk menghitung determinan. 1. Perkalian silang untuk matriks 2 kali 2. Determinan dihitung dengan mengalihkan diagonal utama, kemudian dikurangi hasil kali diagonal sekunder. Sederhana dan cepat untuk matriks berukuran kecil. Kedua, faktorisasi atau ekspansi kofaktor untuk matriks yang lebih besar seperti 3 kali 3 atau lebih. Digunakan metode faktorisasi, yaitu mengembangkan determinan berdasarkan elemen-elemen salah satu baris atau kolom. Adapun dua sifat dasar determinan yang wajib diingat. Pertama, pertukaran baris dengan kolom tidak akan mengubah nilai determinan. Ini berarti determinan matriks A sama dengan determinan transposnya. Kedua, pertukaran baris dengan baris tidak mengubah nilai determinan, tetapi mengubah tandanya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Makna ekonomi dari determinan. Determinan memiliki peran krusial dalam ekonomi karena ia menentukan apakah sebuah sistem persamaan linear memiliki solusi unik dalam perencanaan produksi atau alokasi sumber daya. Kita sering menghadapi sistem persamaan simultan, misalnya menentukan beberapa unit produk A dan produk B yang harus diproduksi untuk memenuhi target pendapatan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Jika determinan sistem tersebut tidak sama dengan 0, berarti sistem memiliki solusi unik yang bisa ditemukan. Tetapi, jika determinan sama dengan 0, sistem tidak memiliki solusi tunggal, yang dalam ekonomi berarti tidak ada kombinasi produksi yang dapat memenuhi semua target secara bersamaan. Inverse matrix juga menjadi dasar dari model input-output Leontief, atau sebuah model ekonomi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar sektor industri dalam suatu perekonomian. Model ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan internasional untuk merencanakan kebijakan ekonomi nasional. Kesimpulan dari materi tadi, pertama, matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom, alat paling efisien untuk mengorganisir dan mengolah data ekonomi berskala besar. Kedua, penjumlahan dan pengurangan data matriks memungkinkan kita menggabungkan atau membandingkan data dari berbagai sumber secara serentak, misalnya kinerja lintas cabang atau lintas periode. Ketiga, perkalian matriks adalah inti dari komputasi ekonomi modern, menghitung total pendapatan, nilai portofolio, dan sistem persamaan produksi secara simultan. Keempat, transpose matriks memungkinkan kita mengubah orientasi data dengan cepat atau fundamental dalam analisis risiko dan statistik keuangan. Kelima, determinan dan inverse matriks adalah kunci penyelesaian sistem persamaan ekonomi, dari alokasi sumber daya hingga model input-output yang digunakan dalam perencanaan kebijakan nasional.
Di era data dan kecerdasan buatan, matriks bukan lagi sekadar topik matematika. Ia adalah bahasa mesin yang bekerja di balik setiap sistem keuangan digital, seperti aplikasi mobile banking dan setiap algoritma nilai kredit yang digunakan sebagai keuangan modern. Dengan memahami konsep matriks, kalian tidak hanya mahir dalam matematika, kalian memiliki fondasi yang kokoh untuk memahami bagaimana dunia keuangan digital bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.